Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Aisyah dengan NPM 2317051031 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas TBO, yaitu teori bahasa dan otomata untuk cara proses belajar pada pertemuan satu. Nah, pertemuan satu itu membahas tentang apa sih teori bahasa dan otomata itu. Nah, di sini saya mencari di AI dan eh, PPT tahun lalu yaitu 2023. Jadi di sini saya mencari di AI yaitu GPT sendiri. Nah, terdapat eh, apa sih teori bahasa dan otomata menurut GPT, yaitu bagian dari ilmu komputer yang berhubungan dengan pemahaman cara kerja mesin komputasi abstrak atau otomata dan bagaimana mesin-mesin ini dapat mengenali atau menghasilkan bahasa formal. Nah, itu menurut dari AI. Dan saya juga membuka PPT tahun lalu, yaitu pengertiannya itu hampir sama dengan GPT itu. Nah, jadi teori bahasa dan otomata itu digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Lanjut, di AI itu memiliki eh, bahasa formal yang digunakan untuk memodelkan masalah komputasi dan sistem komunikasi formal termasuk bahasa pemrograman. Yang pertama ada alfabet, kedua ada string, dan tiga ada bahasa. Nah, di di PPT 2023 ini terdapat juga di ini untai atau string dan alfabet simbol. Nah, lalu sedangkan di GPT ini juga terdapat otomata pengertian otomata, yaitu mesin komputasi matematis abstrak yang memproses input dan menentukan apakah input itu bagian dari bahasa yang mereka akui atau tidak. Nah, jadi ada otomata hingga deterministik atau deterministik finite automaton atau DPA. Nah, DPA itu adalah mesin yang memiliki sejumlah keadaan terbatas. Setiap input dari alfabet menyebabkan transisi dari satu keadaan yang lain secara deterministik, yakni satu jalur transisi yang pasti. DPA dapat digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Nah, contoh sederhana dari sebuah DPA yang mengenali string dengan jumlah karakter A yang genap. Nah, kedua ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton. Nah, NFA ini serupa dengan DPA, tetapi memungkinkan mesin untuk berada di beberapa keadaan sekaligus atau memiliki lebih dari satu transisi untuk satu simbol input. Lalu ada PDA atau Push Down Automaton. Nah, PDA ini adalah otomata yang dilengkapi dengan tumpukan atau stack yang memungkinkan mesin menyimpan dan mengakses informasi tambahan selama pemrosesan. Selanjutnya ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi yang lebih kuat dan dapat memecahkan semua masalah yang dapat diselesaikan oleh modern. Nah, di sini saya akan membahas di PPT ini. Saya mempelajari bahwa di PPT ini eh, cuman sedikit pengertiannya dan eh, apa contoh dari otomata itu. Nah, jadi otomata itu kalau di PPT itu terdiri dari sejumlah state atau keadaan kedudukan dan transisi antara state tersebut. Jadi di sini otomata itu saya mempelajari bahwa state
ada state awal dan state akhir. Nah, di sini terdapat state awal dan yang ada bundaran dua ini state akhir. Dan state akhir itu bisa jadi lebih dari satu. Jadi tidak harus satu. Lanjut. Hubungan antara bahasa dan otomata. Jadi, hubungan antara kelas bahasa formal dan otomata yang mengenali mereka adalah bahasa reguler atau dikenali oleh DFA dan NFA. Nah, jadi bahasa reguler ini adalah bahasa yang paling sederhana dalam teori bahasa dan otomata. Kedua ada bahasa bebas konteks dikenali oleh PDA. Bahasa bebas konteks lebih kompleks daripada bahasa reguler dan bisa menggambarkan struktur rekursif seperti tanda kurung yang seimbang. Kemudian ada bahasa kontekstual dan bahasa tak terbatas dikenali oleh mesin Turing yang merupakan model komputasi yang sangat kuat dan teorinya setara dengan kemampuan komputer modern. Nah, di PPT ini tidak cukup lengkap, makanya saya mempelajari proses belajar saya dengan mencari di AI atau di GPT ini. Nah, selanjutnya ada aplikasi teori bahasa dan otomata. Aplikasi teori bahasa dan otomata ini adalah satu pemrograman compiler yang digunakan untuk memahami bagaimana program diterjemahkan menjadi kode mesin oleh compiler. Kemudian DFA, NFA, dan PDA sering digunakan dalam analisis leksikal dan sintaksis dari kode. Kemudian ada desain protokol komunikasi. Nah, bahasa formal digunakan dalam spesifikasi dan verifikasi protokol komunikasi. Kemudian ada kecerdasan buatan dan linguistik komputasional. Nah, mungkin sekian dari proses belajar saya, yaitu mencari eh di AI dan PPT tahun lalu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.